Apa kabar? Saudara bersuka cita? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada gembala, wakil gembala, staf diaken, pemusik, pemain musik, choir, singer, worship leader. Ini sebuah anugerah buat saya setiap kali saya melayani di gereja saudara, di GBI Glo Tamrin. Dan bagi saya setiap hari Minggu saudara pasti beribadah. Tapi banyak orang hanya sekedar masuk di rumah Tuhan, tapi tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, apa bedanya orang yang cuma masuk di rumah Tuhan dengan masuk dalam hadirat Tuhan? Saudara, hidup saudara berubah bukan cuma karena sekedar bergereja, tapi hidup saudara berubah kalau saudara mengalami hadirat Tuhan. Nah, banyak orang kegiatan aktivitasnya itu rohani, tapi belum tentu dengan kehidupannya. Pada akhirnya bukan aktivitas rohani yang Tuhan lihat, tapi kehidupan yang rohani. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang sibuk dengan aktivitas yang rohani, tapi tidak merubah hidup kita menjadi rohani. Baik, hari ini saya ingin berbagi sesuatu kepada saudara. Saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana. Judulnya adalah belajar untuk tetap setia. Karena banyak orang zaman sekarang mereka berpikir kalau ikut Tuhan hidup penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat tanpa mengalami proses ataupun masalah. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ikut Tuhan itu bebas dari masalah. Tapi Tuhan janji, sekalipun ada masalah kita pasti akan menang atas masalah itu. Saudara, pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang hebat di dalam Alkitab, mereka tidak lahir secara instan. Tapi mereka lahir karena proses dalam kehidupan. Pelajari bagaimana Daud menjadi raja. Daud jadi raja bukan cuma faktor tumpahan minyak urapan. Berkali-kali saya katakan saudara, saya pendeta yang tidak anti dengan minyak urapan. Saya pakai minyak urapan. Tapi faktanya adalah ketika Daud ditumpahkan dengan minyak urapan, besoknya dia nggak langsung jadi raja, Pak. Ngapain besoknya? Masih menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Ini Pak, promosi itu nggak ada yang instan. Selalu ada proses Tuhan. Nah, banyak orang Kristen suka pada berkatnya, tapi nggak suka dengan prosesnya. Saudara, kalau saudara tahu hari ini harga emas itu semakin hari semakin naik Pak hari ini. Setahu saya tadi saya cek harga emas itu berapa. Hari ini tuh harga emas kalau tidak salah sekitar 2.200 2.200.000. Itu harga emas ya. Harga emas yang saudara pakai, ini yang ibu-ibu pakai, harga emas itu sekarang per gram itu 2.200.000. Nah, kalau emas-emas yang di samping kanan nggak tahu harganya berapa. Harga emas sekarang itu kalau nggak salah 1 gramnya itu 2.200.000. Tapi tahukah saudara apa yang membuat emas itu begitu mahal? Tolong next tampilkan. Yang membuat emas itu mahal itu karena satu faktor. Apa itu? Prosesnya. Ya, itu yang membedakan emas lebih mahal daripada batu-batu di pinggir jalan. Nah, sebenarnya emas itu logam bebatuan juga. Tapi logam bebatuan yang berhasil ditambang terus kemudian diproses menjadikan emas itu mahal. Itu yang membedakan emas itu mahal daripada yang lain. Yang membuat emas itu mahal adalah karena prosesnya. Kenapa emas begitu mahal? Ternyata untuk menjadikan emas itu murni dibutuhkan titik lebur sebesar 1064 derajat Celcius. Kalau saudara tanya sama saya, panas Pak? Coba aja celupin lu tangan lu, panas enggak? Jadi emas itu untuk menjadi murni dibutuhkan titik lebur panasnya itu 1064 derajat Celcius. Panas banget. Kita kadang baru ngalamin panasnya omongan tetangga udah marah. Itu kan kita kan. Maaf saudara, gak akan pernah ada emas murni tanpa ada proses yang panas dan sangat-sangat panas. Biasanya dalam hidup ada proses yang membuat hidup kita seperti emas. Memang tidak enak Pak proses itu. Tapi percayalah setiap proses sekalipun seberat apapun itu tujuan Tuhan untuk membuat saudara bernilai dan mahal. Katakan amin. Makanya banyak orang Kristen Pak suka pada nilainya tapi tidak suka dengan prosesnya. Emas itu bukan logam murahan. Emas itu mahal. Tapi untuk membuat dia jadi mahal dia dibutuhkan. Dilebur dulu. Berapa derajat? 1064 derajat Celcius. Jadi panas banget. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami panasnya omongan tetangga, percayalah Tuhan sedang memproses hidup saudara. Gak ada yang bilang amin nih kelihatannya. Makanya jangan marah ketika saudara diproses. Nah, kita akan belajar dari satu orang. Orang ini cinta Tuhan banget. Orang ini orang yang setia dengan Tuhan bahkan di rumah Tuhan. Siapa namanya? Namanya Ayub. Tolong tampilkan Ayub pasal pertama ayat yang pertama. Yang bersuka cita katakan haleluya. Ayub pertama ayat pertama kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz, bernama siapa? Ayub. Orang itu apa? Orang itu saleh, orang itu jujur, orang itu takut akan Allah. Dan yang keempat, menjauhi kejahatan. Alkitab mencatat dengan jelas, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh. Tolong next, tampilkan. 4 hal yang dilakukan oleh Ayub yang membuat dia rohani. Bahkan saya bilang, Ayub ini tipikal suami idaman. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dengan jelas, Ayub adalah orang yang saleh. Kedua, Ayub adalah orang yang jujur. Ketiga, Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Yang keempat, Ayub ini laki-laki yang menjauhi kejahatan. Jadi ini Pak, laki-laki yang rohani. Orang ini Pak, orang rohani banget, orang pelayanan. Nah seringkali kita berpikir, orang kalau udah pelayanan, orang kalau udah rohani, hidupnya nggak ngalamin masalah. Ternyata enggak. Saya baru belajar dalam hidup saya Pak, sebagai orang Kristen dan hamba Tuhan. Ternyata tanda Tuhan sayang sama kita, dia proses hidup kita. Nggak ada yang bilang amin nih kelihatannya. Salah satu tanda Tuhan sayang sama kita, dia proses hidup saudara. Yang justru dipertanyakan, kalau Tuhan tidak memproses apa-apa dalam hidup saudara, berarti ada yang perlu dipertanyakan. Karena barang itu yang mahal Pak, selalu prosesnya lama. Saudara, you name it, apapun yang mahal, selalu prosesnya lama, prosesnya berat. Nah, Ayub ini orang yang cinta Tuhan. Saudara tidak akan pernah temukan Alkitab mencatat dosanya Ayub itu apa. Kasih tahu sama saya, dia seorang pezina? Bukan Pak. Dia seorang penipu? Enggak. Dia seorang pencuri? Enggak. Alkitab mencatat dengan jelas, Ayub, dia saleh, apalagi dia jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Tiba-tiba Pak, dia diproses sama Tuhan. Prosesnya apa? Next, tolong ditampilkan. Prosesnya tiba-tiba satu kali, iblis datang ke Tuhan. Begitu iblis datang ke Tuhan, Tuhan bilang begini, lu lihat anak gua, namanya Ayub. Oh iya Tuhan. Tuhan bilang begini, setiakan dia. Iyalah, dijawab sama iblis. Jelas saja dia setia. Karena kan kau sendiri yang membentengi hidupnya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, ya udah, gua pengen lihat. Coba lu lakuin sesuatu buat hidupnya Ayub, dia masih tetap setia nggak sama gua? Saudara, hari itu Tuhan mengizinkan hidup Ayub dicobai. Yang pertama, tiba-tiba hartanya Pak habis. Semua kambing domba yang dia punya lenyap. Semua hartanya lenyap. Terus kemudian tidak cuma hartanya Pak. Iblis datang lagi ke Tuhan. Tuhan bilang begini, Ayub masih setia nggak sama aku? Dijawab sama iblis, masih setia Tuhan. Jelaslah, karena engkau juga masih bentengi keluarganya. Tuhan bilang apa? Ya udah nggak apa-apa. Kamu kalau mau cobain aja tuh. Dalam waktu yang bersamaan, selain hartanya habis, anak-anaknya Pak, mati semuanya. Saudara, Ayub gak ada alasan untuk dia tetap setia sama Tuhan. Kenapa? Hartanya habis, anak-anaknya mati. Kalau harta habis keluarga utuh, masih punya alasan Pak untuk menyembah Tuhan. Tapi ini tidak cuma hartanya habis, anak-anaknya Pak, mati semuanya. Makanya mohon maaf, proses apa sih yang paling berat yang saudara alamin? Belum tentu seberat dari yang Ayub alami, betul gak? Makanya saudara, sebelum saudara mengeluh, coba lihat di sebelah kanan dan kiri saudara atau orang lain. Mungkin masalah mereka lebih berat daripada saudara. Dan itu gak ada alasan untuk saudara tidak bersyukur dan setia kepada Tuhan. Ada banyak orang mengeluh, coba lihat ada banyak orang Pak yang kesusahan. Itu yang membuat kita harus punya alasan untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Zaman sekarang mohon maaf ya, sakit sedikit gak ke gereja. Zaman sekarang mohon maaf, bisnis lagi hancur sedikit gak lagi mau pelayanan. Digosipin sedikit udah gak mau gereja-gerejaan. Saya belajar dalam hidup saya saudara. Kalau saudara dalam keadaan baik, saudara melayani, semua orang bisa Pak. Tapi ketika saudara bisnismu sedang tidak baik-baik saja, tapi saudara hari ini tetap memilih setia melayani Tuhan, itu yang namanya luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara harus bisa bedakan datang ke gereja, jangan memberikan pemberian, tapi berikan korban. Apa bedanya Pak antara pemberian dengan korban? Pemberian itu lahir karena kemampuan.
Tapi korban itu lahir karena rasa sakit. Makanya setiap orang Israel, mereka datang ke bait suci, selalu mereka bawa korban. Korban itu Pak, ada yang sakit, tapi diberikan ke Tuhan. Mohon maaf ya, saya nggak bicara tentang duit. Kalau saudara punya duit 1 juta, saudara kasih 100 ribu, semua orang bisa Pak. Tapi ketika saudara cuma punya 100 ribu, dan ada orang yang lapar di luar sana, tiba-tiba Tuhan gerakkan saudara untuk membantu dia. Itu namanya bukan pemberian, itu namanya korban. Banyak orang Kristen yang bisa memberikan, tapi belum tentu bisa berkorban. Makanya Tuhan suka Pak dengan satu kata ini, pengorbanan. Saudara mau tahu bedanya apa Yesus dengan yang lain? Satu saja Pak. Kalau saudara tanya, apa sih bedanya Kristen dengan yang lain? Oh Pak, kalau di Kristen itu ada kitab suci. Yang lain nggak ada Pak. Oh Pak, kalau di Kristen itu ada ibadahnya. Yang lain nggak ada. Pak, satu saja. Gak ada satupun Pak yang berkorban, mati buat umatnya. Kecuali apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Aduh. That's it. Saya begitu jadi bapak, saya baru tahu apa artinya berkorban. Anak saya Bradley lagi ikut sekolah minggu nih. Anak saya Bradley Pak, satu kali anak saya itu sakit. Tiba-tiba Pak, saya peluk dia, badannya itu panas, demam. Waduh, saya sudah panik Pak, saya sudah panik. Saya sudah nangis, bercucuran air mata karena saking paniknya. Dan tiba-tiba Tuhan itu seperti bicara sama saya. David, kamu anakmu sakit aja, kamu paniknya sampai menitikkan air mata. Apalagi aku tahu nih anak-anakku akan binasa di neraka. Makanya dia berikan Yesus. Because he love us. Dia sayang sama kita Pak. Yesus tidak cuma diberikan, dia dikorbankan. Dia dikorbankan mati di atas kayu salib. Why? Because he love you. Dia sayang sama kita. Makanya cinta itu tidak cuma omongan. Cinta yang kuat itu Pak dilahirkan dengan pengorbanan. That's love. Nah sayang orang Kristen datang ke gereja, kadang gak ada yang dikorbankan. Di gereja aja main HP Pak. Apalagi ngegosip. Plus lagi tidur. Kalau saudara berkorban, Tuhan suka. Karena korban itu Pak selalu mahal. Nah hari itu Ayub dia ngalamin proses Tuhan. Hartanya habis, anak-anaknya mati. Tiba-tiba iblis datang lagi nih. Iblis datang lagi sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tanya begini, kamu masih lihat anakku Ayub? Dijawab Pak sama iblis Pak. Kalau saudara baca peristiwa itu, saudara akan temukan ternyata Ayub itu diproses, anak-anaknya mati, hartanya habis. Karena diizinkan sama Tuhan. Coba. Apakah Tuhan jahat? No. Dari awal saya katakan, tanda Tuhan sayang sama kita, dia proses hidup kita. Amin gak sih? Makanya kalau saudara sedang ngalamin proses, berarti Tuhan sayang sama saudara. Tiba-tiba iblis ketemu sama Tuhan, iblis nanya, Tuhan nanya, masih ngelihat Ayub? Dijawab Pak sama iblis, ya iyalah dia masih setia. Tahu gak kenapa dia setia? Ya karena sekalipun hartanya habis, sekalipun anak-anaknya mati, tapi kan Ayub masih sehat. Tuhan bilang begini, udah gak apa-apa, kamu cobain aja tuh. Tapi jangan nyawanya ya, tubuhnya boleh, tapi jangan nyawanya. Tiba-tiba Pak, Ayub dalam waktu yang hampir bersamaan, dia kena kusta, kesehatannya hancur. Ini orang kasihan Pak. Hartanya habis, anak-anaknya mati, kesehatannya hancur. Banyak daripada kita, bisnis hancur tapi masih sehat. Banyak dari kita, bisnis hancur, tapi keluarga masih utuh, bersyukur. Tapi Ayub Pak, bisnis hancur, apalagi anak-anaknya mati, kesehatannya hancur juga. Sampai Ayub itu dia harus ambil beling, dia garuk tubuhnya yang penuh dengan kusta. Yang saya bersyukur Pak, sekalipun dia ngalamin proses, responnya tetap benar di hadapan Tuhan. Apa itu? Tolong bukakan ayatnya berikutnya. Begitu Ayub tahu anak-anaknya mati, begitu Ayub tahu hartanya habis, dia bilang begini,
Ayub pasal pertama ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Wait, dia tahu loh anak-anaknya udah mati. Dia tahu hartanya sudah habis. Dia punya alasan untuk marah sama Tuhan. Tuhan, aku kan saleh. Ayub 1 ayat 1. Aku kan jujur. Ayub 1 ayat 1. Aku kan takut akan Tuhan. Aku menjauhi kejahatan. Tapi kenapa terjadi? Kenapa anak-anakku mati? Kenapa hartaku habis? Alkitab mencatat, begitu dia dengar anak-anaknya mati. Begitu dia dengar hartanya habis. Alkitab mencatat, dia sujud dan menyembah Tuhan. That's powerful, Pak. Dia tetap memilih untuk menyembah. Sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Saudara, what is miracle? Saya mau bersaksi sedikit buat saudara. 9 tahun yang lalu, saya mengalami proses yang begitu berat dalam hidup saya. Apa itu? 2016, bulan Mei, tiba-tiba saya ditelepon sama mama saya. Mama saya bilang begini, "Nah," sambil nangis, "kenapa, Ma? Opamu masuk rumah sakit." Tiba-tiba opa saya kena serangan jantung. Besoknya Pak, opa saya dipanggil Tuhan Pak. Jadi malam masuk rumah sakit, besoknya dipanggil Tuhan. Sampai saya tuh kayak tanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa bukan opa-opa tukang mabuk, tukang main judi? Kenapa bukan opa-opa itu aja Tuhan panggil? Kenapa harus opa kandung saya? Opa yang baik, opa yang sayang sama istri, sama menantu, sama cucu dan cicit-cicitnya. Kenapa harus opa saya yang dipanggil Tuhan?" Nah, selang 3 bulan Pak, setelah opa kandung saya, giliran papa kandung saya dipanggil Tuhan. Itu berat Pak. Selang 3 bulan, gak sampai 100 hari. Setelah opa kandung saya dipanggil Tuhan, selang 3 bulan, giliran papa kandung saya dipanggil Tuhan. Seminggu sebelum papa saya dipanggil Tuhan, datang Pak Pendeta dari Afrika. Dia telepon saya, dia doakan, "Brother, in the name of Jesus, your father will be healed." Dipanggil Tuhan juga. Seminggu sebelum papa saya dipanggil Tuhan, ada pendeta yang khotbah Pak di TV. Yang badannya agak lebar ke kanan dan ke kiri. Kalau khotbah selalu teriak, "Haleluya, haleluya." Itu pendetanya siapa tuh? Tuh. Bicara di TV bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Haleluya, haleluya. Papa saya tetap dipanggil Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, apa yang salah Tuhan? Papa saya cinta anak, cinta istri, cinta cucu-cucunya. Papa saya setia ke gereja. Anaknya jadi hamba Tuhan. Apa yang salah? Ternyata saya belajar Pak, mujizat itu apa setelah papa saya meninggal. Saudara, papa saya wariskan satu kalimat yang hari ini membuat saya kuat dalam melayani Tuhan. Apa itu? Waktu papa saya sakit, kami berdoa. Papa saya hari itu dapat kekuatan dari Tuhan. Tiba-tiba sebelum papa saya berpulang, papa saya bilang begini. Saya waktu itu pulang ke kampung, saya doakan papa saya. Papa saya bilang begini, "Nak, keselamatan jauh lebih penting daripada kesembuhan." Wow. Dari kejadian itu setelah papa saya dimakamkan, seminggu setelah papa saya dimakamkan, saya baru belajar mujizat itu apa. Ternyata mujizat tidak selamanya sakit sembuh. Mujizat tidak selamanya buta melihat. Mujizat tidak selamanya tuli mendengar. Mujizat itu begini Pak, apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita mungkin hari ini ngalami seperti Ayub. Sudah setia sama Tuhan, kok masih ngalamin proses yang begitu berat. Sepertinya kita tertindas, sepertinya kita pikul kayu salib. Tapi tangan kita tetap terangkat menyembah Tuhan. That's more than miracle. Jangan hanya berharap mujizat yang diberkati, sakit sembuh. No. Lihat Ayub Pak. Anak-anaknya mati.
Kesehatan hancur, Pak. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, dia sujud and worship him. Dalam keadaan semuanya buruk, hatinya tetap kepada Tuhan. Alkitab bilang begini, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terus ayat berikutnya, Ayub punya istri. Kebetulan istrinya, ayat berikutnya, kebetulan istrinya dari Manado, mungkin. Kalau enggak istrinya tinggal di seputaran Tamrin nih. Alkitab bilang begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, apa saudara? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukin Allahmu dan mati aja lu. Nih. Ini kayaknya istri-istri di sini kayak gitu nih kayaknya nih. Coba Pak. Kenapa istrinya bilang begitu? Istrinya gak tahan Pak. Kenapa istrinya gak tahan? Dulu mereka kaya. Dulu mereka bahagia, semuanya ada. Tiba-tiba diproses sama Tuhan. Istrinya lihat suaminya harus ambil beling Pak. Dia garuk tubuhnya. Istrinya nggak kuat. Istrinya bilang begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ada kata kesalehanmu. Berarti ketika kita baca ayat ini, sekalipun Ayub diproses, dia tetap saleh dan setia. Lihat istrinya Pak. Ini pasti istri yang tinggal di daerah Tamrin nih, model begini nih. Makanya saya nggak percaya ya dengan lagu yang terkenal sekarang itu. Ada lagu yang sering dinyanyikan anak-anak Gen Z terutama. Itu lagunya Rizky Febian, ya kan? Kalau ada apa? 9 nyawa, udahlah. Zaman sekarang Pak nggak butuh 9 nyawa, butuh 9 juta. Zaman sekarang Pak. Sorry, kalau nggak ada itu, nggak mau Pak. Mungkin istrinya Ayub sama. Dia nggak kuat. Kenapa? Hidup berkelimang harta, tiba-tiba hartanya habis. Makanya dia bilang begini, masih setia sama Tuhan. Kutukin aja Tuhanmu, mati aja lu. Tapi yang saya suka dari Ayub, orang ini keren Pak. Ayat berikutnya, dia bilang apa? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Jadi kalau ada perempuan istri yang model kayak begitu, memang gila sih. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Terus dalam kesemuanya itu, ini poin saya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Paling berbahaya Pak ketika kita ngalamin keadaan, mulut kita ikut ngomel. Makanya maaf ya, next tolong ditampilkan jaga lidahmu. Apapun yang saudara alami, tetap perkatakan hal yang baik sekalipun keadaannya tidak baik. Tetap perkatakan. Sekalipun keadaannya memang sedang buruk dan tidak baik-baik saja. Tapi saudara harus berani berkata dalam diri saudara, aku percaya bahwa orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan dipermalukan. Ini penting Pak, iman itu diperkatakan. Saudara yang dengar khotbah hari ini, kalau saudara lihat kehidupan Ayub, perkatakan dalam hidup kita Pak, bahwa yang baik itu pasti datang dalam hidup kita. Sekalipun semuanya nggak baik. Perkatakan. Nah Ayub, dia tetap perkatakan hal yang baik. Makanya begini saudara, lidah itu bisa menjadi alat berkat atau sumber kutuk. Tergantung siapa yang menguasainya. Makanya hati-hati dengan lidah saudara. Karena Alkitab bilang begini, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah ini cerita tentang lidah. Ini ada istri saya juga. Saudara, ini ada cerita yang jadi kesaksian juga. Ternyata perkataan itu penting Pak. Perkataan itu seperti kita menabur benih. Beberapa bulan yang lalu, saya diundang makan oleh keluarga namanya Om Hasan. Jadi Om Hasan ini saudara dekat. Sebenarnya orang lain tapi saudara dekat dengan mertua saya. Jadi orang lain jadi saudara dekat. Nah waktu itu kami diundang makan di daerah Menteng. Terus kemudian saya sama istri. Nah di depan saya ada Om Hasan. Di sebelahnya ada Om Yanto. Om Hasan ini usianya sekitar 77 tahun. Om Yanto itu sekitar 76 tahun. Jadi mereka berdua itu datangnya dari Poso, Sulawesi Tengah. Ya. Nah tiba-tiba mertua saya itu cerita, David,
Ngana tahu David? Ya apa mah? Om Hasan dan Om Yanto ini ada cerita yang luar biasa. Apa itu? Jadi begini saudara. Mereka berdua ini, Om Hasan dan Om Yanto itu sama-sama dari Poso. Mereka merantau kuliah ke Jakarta. Begitu mereka merantau kuliah ke Jakarta, satu kali Om Hasan itu naik sepeda motor. Om Hasan itu bonceng namanya Om Yanto. Yang hari ini Om Hasan usia 77 tahun, Om Yanto usia 76 tahun. Nah, sementara Om Hasan naik sepeda motor, sampailah mereka di lampu merah Tugu Tani. Berapa puluh tahun yang silam. Begitu sampai di Tugu Tani, tiba-tiba Om Hasan bilang begini, Tok. Langsung Om Yanto bilang, apa San? Tok. Ngana lihat Tok. Hasan ini suatu saat akan punya rumah di Menteng. Suatu saat akan punya mobil Mercy. Om Yanto yang dibonceng di belakang bilang begini, San, torang ini cuma dari kampung San. Bahasa Indonesianya bilang begini, San, kita ini cuma orang kampung. Kuliah di Jakarta aja untung-untungan. Apalagi kalau kita mau punya rumah di Menteng. Mimpi San, itu cuma mimpi San. Tapi Om Hasan ini yakin. Dia bilang sama Om Yanto, tapi Tok, ngana lihat Tok, suatu saat Hasan akan punya rumah di Menteng. Setahun, 2 tahun berlalu, tiba-tiba Om Hasan beli rumah tidak cuma 1 Pak, 2 di Menteng Pak. Nah, cerita dari situ, Om Yanto itu ada di situ. Om Yantonya bilang begini, iya Fit, kalau kita tahu Fit, waktu Hasan bilang punya rumah di Menteng, gua akan bilang gua juga punya rumah di istana. Mungkin beneran jadi istana. Tapi saudara, mungkin kelihatannya sepele loh. Tapi ingat, lidah kita itu diurapi Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara punya masalah, jangan ngomong yang buruk Pak. Tetap perkatakan hal yang baik. Alkitab mencatat dengan jelas, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Makanya penting Pak, kita jaga lidah kita. Alkitab bilang apa? Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ayat terakhir, begitu Ayub ngalamin proses Tuhan, ternyata saudara yang saya suka, dari apa yang Ayub alami, Ayub 42 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. Setelah dia ngalamin proses Tuhan, ternyata tujuan Tuhan ini, Ayub 42 ayat 5, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ada 2 hal yang agak sedikit kontras. Dan 2 kata ini Pak, yang seringkali dekat dengan apa yang kita imani. Antara mendengar dan juga melihat. Seringkali kita suka dengan mendengar firman Tuhan, betul? Makanya kalau setiap saudara datang di hari Minggu, saudara dengar pendeta khotbah tentang berkat, kesembuhan, apalagi khotbah tentang proses Tuhan. Saudara dengar tentang kesaksian, tapi jangan cuma sekedar mendengar Pak. Karena ternyata orang yang mendengar belum tentu mengalami. Nah Ayub, hari itu dia bilang begini, dulu aku mendengar tentang engkau. Berarti saudara, ketika Ayub saleh, ketika Ayub jujur, ketika Ayub takut akan kejahatan, ketika Ayub takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, mungkin cuma dari mendengar kata orang. Ternyata rohani itu bisa diajarkan. Dan belum tentu rohani itu jadi kehidupan. Maaf Pak, jangan cuma jadi jemaat yang mendengar, tapi jadilah jemaat yang mengalami. Jadilah jemaat yang tidak cuma sekedar mendengar kebaikan Tuhan, tapi jadilah jemaat yang mengalami kebaikan Tuhan. Cerita dari Ayub pada akhirnya Tuhan kembalikan 2 kali lipat apa yang pernah hilang. Hari itu tiba-tiba Tuhan kasih anak-anak yang luar biasa. Hari itu Tuhan kasih harta yang berlipat kali ganda. Dan Tuhan berikan kesehatan atas hidup Ayub. Saya belajar sesuatu. Setiap proses mendatangkan berkat yang terbaik. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.